warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sito Resmi, NPM 18110101. Saya dari kelas 7C Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil konseling yang sudah saya laksanakan, yaitu konseling anak remaja. Latar belakang konseling. Nah, untuk konseling ini bisa dipanggil dengan nama sebutan yang berinisial B. Ia sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama, kelas 7 atau kelas 1 SMP. Nah, memang dari kecil konseling ini sudah diberikan izin untuk memegang HP, yang mana tujuan dari orang tuanya itu sendiri agar anak tersebut bisa belajar dengan baik. Akan tetapi karena perkembangan zaman atau waktu yang mengakibatkan banyak game-game online itu bermunculan, yang mana anak ini mencoba-coba game online tersebut dan akhirnya ia mengalami kecanduan game. Nah, sebelum proses konseling memang jauh-jauh hari saya sama anak ini beserta orang tuanya juga membahas mengenai masalah ini, karena memang konseling ini adalah tetangga saya sendiri dan sudah akrab meskipun usianya masih remaja dan masih duduk di bangku SMP, tetapi ia juga sudah bisa diajak untuk diskusi atau ngobrol. Nah, di waktu saya di rumah itu anak ini sama orang tuanya itu datang ke rumah saya. Dia meminta bantuan untuk saya mengajari dia mengerjakan tugas sekolah. Memang sering sekali ia datang ke rumah saya untuk meminta bantuan saya. Nah, di situ orang tuanya itu bilang kalau memang si anak ini itu jarang sekali belajar dan prestasi di sekolah itu juga menurun karena anak ini sering sekali bermain, salah satunya juga main game online tersebut. Lalu ketika saya mengajari anak itu belajar, mengerjakan tugas, nah orang tuanya itu pulang. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kok kayak prestasimu itu bisa turun? Nah, di situ dia juga jawab, kayak itu sih Mbak, memang sering banget mainan HP gitu, main game online gitu. Nah, terus juga saya pernah bertanya itu kayak, kamu pengen gak sih kayak prestasimu di sekolah itu baik lagi, kayak nilaimu itu gak jelek, kamu pengen gak sih seperti itu? Ya, lalu dia jawab pengen gitu. Nah, karena ada tugas konseling ini, akhirnya di lain waktu, di lain hari lagi itu saya mengajukan pertanyaan yang sama, apakah kamu masih ingin untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami serta memperbaiki prestasimu lagi gitu, dan dia jawab pengen gitu, dan akhirnya saya mengajak dia untuk proses konseling dan dia juga menyanggupi untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Untuk proses konseling ini sendiri saya menggunakan pendekatan behavior dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Melaksanakan proses konseling ini 2 sesi. Yang pertama itu tanggal 19 November 2021. Nah, itu hari Jumat jam 11 siang. Nah, di situ proses konseling itu saya laksanakan di rumah saya sendiri karena memang jarak rumah saya sama si konseling ini tidak jauh. Nah, lalu masuk dalam proses pembukaan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan behavior yang mana terdapat tahapan yang pertama itu adalah assessment. Nah, di sini saya menggunakan keterampilan dasar konseling yang sudah saya pelajari, ada attending, ada topik netral, seperti ada time limit, juga itu saya juga menggunakan keterampilan tersebut. Nah, untuk kesepakatan waktu itu sendiri dalam proses konseling ini, saya dan konseling itu sepakat melaksanakan proses konseling 30 menit karena memang di hari Jumat dan ia juga akan melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Jadi proses konseling di sesi 1 ini kami akan melaksanakan konseling dengan waktu 30 menit. Nah, saat proses pembukaan ini memang alhamdulillah dari awal sudah lancar karena sudah terjalin hubungan yang sangat akrab. Karena saya sendiri sama si konseling ini adalah tetangga, jadi sudah saling nyaman gitu dalam diskusi atau ngobrol gitu. Nah, akan tetapi karena memang si anak ini sama sekali belum pernah melakukan proses konseling, nah di sini tugas saya adalah menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kayak proses konseling itu seperti apa, kayak asas-asasnya itu apa gitu. Akan tetapi saya dalam menjelaskan hal itu saya menggunakan bahasa saya sendiri yang mana tujuannya agar si anak ini itu dapat lebih paham gitu
menerima penjelasan yang saya jelaskan. Daripada saya menggunakan bahasa yang baku, malah si anak ini tuh kurang paham gitu. Jadi saya menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, di tahapan asesmen ini, di proses pembukaan, saya menggunakan eksplorasi yang banyak karena di sini saya ingin mengetahui mengenai masalah apa sih yang si anak ini itu alami gitu. Nah, dengan menggunakan open question, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi saya tahu. Nah, di sini itu anak ini mengalami kecanduan game, yang mana anak ini tuh sudah jadi kecil itu dipegangin HP oleh orang tuanya, karena anak ini juga sering melihat ayahnya itu bermain game, dan akhirnya ia itu mencoba-coba game dari game yang dulu kayak Hago gitu, dia pernah coba dan akhirnya kecanduan gitu. Dia sering main game terus-terusan setiap hari sampai lupa waktu gitu. Terus saya juga tanya, kenapa sih kamu kok minat gitu bermain game? Dan dia itu jawabnya ya kayak ada tantangan gitu mbak, seru gitu. Terus saya juga tanya, apa aja sih yang kamu mainkan, game online-nya itu apa saja? Terus ternyata dia banyak main game online-nya kayak Mobile Legends, PUBG, COC gitu, FF kayak gitu, pokoknya banyak. Nah, terus lalu saya tanya, apakah setiap hari kamu bermain game, terus sampai berapa jam sih kamu setiap hari itu bermain game? Nah, dia tuh jawab sampai kurang lebih itu ada 8 jaman dia itu bermain game. Nah, terus saya juga penasaran kan, gimana kamu kayak belajarmu itu bagaimana, kan kamu juga masih sekolah gitu. Dan dia juga jawab, ya saya juga jarang belajar mbak gitu, terus tugas saya juga numpuk, saya nggak ngerjain gitu karena ya sibuk dengan gamenya itu tadi, sama bermain juga sama teman-teman juga gitu. Nah, dari analisis masalah itu tadi, dari tahap asesmen itu lanjut saya masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu goal setting. Nah, di sini saya mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tujuan yang akan kita capai dalam proses konseling ini. Saya tanya, terus kamu keinginanmu itu apa, tujuan yang kamu inginkan dalam proses konseling ini itu apa gitu. Terus dia tuh jawabnya kayak, lah itu saya mencari itu mbak solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami ini, untuk mengurangi kecanduan game. Terus saya juga ingin memperbaiki prestasi yang menurun gitu. Memang prestasi saya menurun ini itu gara-gara saya sibuk sendiri dengan main game gitu mbak. Nah, dia jawabnya seperti itu. Karena dari jawaban si konseli ini, nah di sini saya dan konseli ini menyepakati kita akan mencapai tujuan, yaitu mencari solusi bagaimana sih mengatasi permasalahan kecanduan game ini, serta memperbaiki prestasi si anak ini yang menurun. Lanjut ke tahap teknik implementation atau mengimplementasi teknik yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan teknik kontrak perilaku. Saya menggunakan dua media, yang pertama itu ballpoint, yang kedua itu kertas. Nah, di sini saya bertanya terlebih dahulu, kamu itu sebelumnya sudah pernah mencoba untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami? Nah, di situ dia jawabnya belum mbak, tapi kalau ide atau bayangan itu saya juga sudah ada gitu. Saya langsung jawab menggunakan keterampilan acceptance kayak penerimaan gitu, bagus sekali gitu. Meskipun itu hanya ide atau bayangan, setidaknya kamu juga sudah mempunyai rencana gitu ke depannya mau seperti apa. Nah, di sini saya menyuruh si konseli ini untuk menuliskan ide atau bayangan yang sebelumnya dia juga udah merencanakan hal tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ia alami. Nah, setelah si anak ini sudah menuliskan ide atau bayangan yang ia rencanakan untuk mengatasi masalah ia sendiri, nah habis itu saya nyuruh dia untuk baca satu persatu. Hasilnya itu dia tuh ingin kayak membuat rencana jadwal bermain belajar, terus menaruh HP-nya itu di luar kamar ketika tidur, terus dia ingin menyibukkan diri dengan hobinya karena dia itu sangat senang sekali sepak bola gitu. Jadi dia ingin menyibukkan waktu dengan bermain bola, bukan hanya main game terus di rumah kan gitu. Nah, terus juga ia ingin waktu sama keluarga itu lebih banyak gitu.
Nah, setelah dia itu baca yang dituliskan di kertas tadi, itu saya langsung tanya, kapan sih kamu ingin melaksanakan rencana yang kamu tuliskan ini gitu. Terus dia itu jawab, insya Allah mulai besok mbak, sudah saya insya Allah saya laksanakan gitu. Ya saya langsung jawab lagi, ya alhamdulillah, kayak lebih cepat lebih bagus gitu. Lalu setelah kami berdua sepakat mengenai kontrak perilaku atau ide yang sudah dituliskan konseli ini di kertas yang saya berikan tadi, nah selanjutnya saya langsung masuk ke dalam tahap proses konseling selanjutnya, yaitu termination atau pengakhiran. Nah, di tahap termination ini sebelumnya saya membacakan terlebih dahulu ringkasan dari proses awal kegiatan konseling sampai sekarang. Nah, agar konseling ini tuh paham apa sih yang dihasilkan dari proses konseling ini gitu. Nah, di sini saya jelaskan, kamu itu di sini memiliki masalah kecanduan game gitu, serta prestasi belajar kamu itu menurun. Nah, di sini kamu juga ingin sekali mengatasi permasalahan itu. Kamu ingin mencari solusi bagaimana sih mengatasi atau mengurangi kecanduan game, dan bagaimana memperbaiki prestasi belajar saya yang menurun gitu. Dan akhirnya di sini kamu juga sudah menuliskan ide atau rencana yang kamu akan laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami. Nah, lanjut ke terminationnya atau tahap pengakhirannya. Di sini tuh saya bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang ingin kamu bicarakan lagi atau bagaimana gitu. Dan si anak ini tuh jawab, ada mbak gitu, tapi jangan sekarang gitu, karena memang kita sudah sepakati di awal itu tadi, kita konselingnya itu 30 menit saja, karena memang di hari Jumat gitu dan bertepatan ia mau Jumatan gitu. Saya bertanya, terus kapan kamu ingin konseling lagi gitu, ingin berbincang-bincang lagi, apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Terus dia jawab itu di lain hari saja mbak gitu. Terus mungkin minggu depan gitu, tapi agak sorean ya mbak gitu, jam 4-an. Nah, dia tuh jawab seperti itu. Jadi kita akan melaksanakan proses konseling lagi yang sesi yang kedua itu di hari minggu depan, itu sekitar jam 4. Karena waktu hampir habis dan sudah kesepakatan rencana tindak lanjut itu seperti apa konseling lagi di minggu depan, akhirnya untuk sesi konseling yang pertama ini sudah selesai. Nah, di proses konseling yang kedua ini masih sama seperti konseling yang pertama. Di proses pembukaan juga berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya juga menggunakan keterampilan seperti salam, attending, topik netral, terus time limit. Nah, di time limit ini kesepakatan waktu ini si konseling mengajukan kesepakatan waktu itu hanya 20 menit saja, karena dia itu memiliki alasan ingin main sepak bola sama teman-temannya di waktu sore nanti gitu. Terus ya saya tanya, apa kira-kira nggak kurang atau mau lebih lama lagi gitu. Dan si konseling nggak mau karena sudah janjian sama teman-temannya ingin main sepak bola gitu. Dan akhirnya ya sepakatan waktu 20 menit saja dalam proses konseling yang kedua ini. Nah, selanjutnya agar pembahasan pada proses konseling ini tidak kesana kemari, kami menyepakati tujuan yang ingin kita capai pada saat proses konseling ini, yaitu membahas mengenai evaluasi tentang penugasan kontrak perilaku yang sudah dilaksanakan seminggu kemarin. Nah, lalu si konseling ini bercerita, mbak, aku sudah melaksanakan kontrak perilaku yang kemarin sudah saya tuliskan gitu. Terus saya tanya, apakah sudah semua gitu. Lalu dia jawab, sudah mbak, kayak membuat jadwal belajar sama bermain, terus menaruh HP kalau ingin tidur, HP-nya saya taruh di luar kamar gitu. Terus dia juga menyalurkan hobinya kayak main sepak bola nanti sore gitu. Nah, terus saya tanya, bagaimana proses kamu melaksanakan rencana itu, apakah ada kendala gitu. Lalu dia tuh jawab, ada mbak, ada kendala gitu. Nah, karena saya tuh sering lupa, HP-nya itu malah saya bawa masuk ke kamar, padahal kan seharusnya HP-nya saya taruh luar, karena itu kan saya lupa. Nah,
akhirnya karena berjalannya waktu sama bergantinya hari, akhirnya saya mulai terbiasa Mbak. Jadi HP-nya saya taruh keluar ketika saya tidur gitu. Terus saya tanya kembali, apa yang kamu hasilkan dari kamu melaksanakan kontrak perilaku yang sudah kamu buat dan sudah kita sepakati. Terus dia jawab, ya kegiatan sama keluarga itu lebih banyak Mbak, gitu bilangnya. Terus saya tanya mengenai proses belajarnya, terus bagaimana belajarmu gitu. Terus dia jawab, untuk belajar itu Mbak saya udah buat jadwal belajar siang sama malam gitu, meskipun hanya mengulas saja, tapi juga saya udah menaati jadwal yang sudah saya buat gitu. Terus untuk tugas sekolah juga saya kerjakan kok Mbak, di waktu kayak ada notifikasi di HP ada tugas itu saya kerjakan kalau saya bisa. Tapi kalau saya nggak bisa, ya kayak biasanya saya minta Mbak Dwi buat ngajarin gitu, bilangnya seperti itu. Nah terus saya bilang nggak apa-apa gitu, yang penting tuh kamu ada perubahan dari konseling yang sesi 1 sampai sekarang gitu. Terus dia jawab, iya Mbak alhamdulillah juga, saya juga udah merasa kayak tujuan yang ingin saya capai itu udah terpenuhi. Kan saya ingin mencari solusi untuk mengurangi kecanduan game gitu, sama memperbaiki nilai saya yang jelek gitu. Lalu saya jawab, ya alhamdulillah Mbak Dwi juga ikut senang gitu. Terus selanjutnya karena memang kesepakatan yang di awal itu kan 20 menit. Nah, sebelum proses termination atau pengakhiran, di sini juga saya masih sama memberikan ringkasan atau membacakan ringkasan dari proses konseling awal sampai akhir. Nah, di sini tuh saya menjelaskan mengenai proses konseling dari awal sampai yang sekarang ini tuh seperti apa. Nah, di sini tuh konseling ini sudah melaksanakan kontrak perilaku yang sudah kita sepakati di konseling yang pertama kemarin. Nah, meskipun dia itu mengalami kendala karena lupa gitu, seharusnya HP-nya ditaruh keluar kan, tapi malah dibawa masuk ke dalam kamar gitu. Nah sering lupa, tetapi si konselor ini terus berusaha, akhirnya dia bisa untuk melaksanakan kontrak perilaku yang sudah kami sepakati sebelumnya. Dan konselor ini juga sudah merasa kalau tujuannya itu sudah tercapai di konseling yang sesi kedua ini. Lalu saya tanya ke konselingnya, apakah kamu sudah merasa lega gitu. Terus dia jawab, alhamdulillah sudah Mbak gitu. Nah karena waktu hampir 20 menit, saya tanya ke konselingnya, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kembali gitu. Terus dia jawab, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih Mbak sudah membantu saya gitu. Terus ya saya jawab, iya sama-sama gitu, Mbak Dwi juga senang kok membantu kamu, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahapan termination atau pengakhiran. Nah, di sini tuh saya bertanya ke konselingnya, apakah konseling hari ini bisa kita akhiri atau kamu ingin melaksanakan konseling di lain hari atau lain waktu. Nah, di sini konseling itu sudah merasa cukup, konselingnya sudah sampai sini saja. Nah, seperti itu. Nah di situ juga saya mengatakan kalau ketika kamu ada masalah gitu nggak perlu sungkan-sungkan untuk bercerita kepada Mbak Dwi gitu. Dan si konselor juga, oh iya Mbak terima kasih. Terus dia langsung pamit pulang karena memang dia sudah ada janjian main sepak bola sama teman-temannya itu tadi. Nah seperti itu. Nah itu tadi mengenai hasil dari proses konseling yang sudah saya laksanakan tentang masalah kecanduan game dan ingin memperbaiki prestasi belajar yang menurun. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.